Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatul Lafiroh dalam Pekan Ilmiah Program OSIS Men 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah seorang narasumber, yaitu Ibu Sri Mulyani. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Hibatul ya. Nah, selamat sore. Baik, sebelum kita melanjutkan, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada sore hari ini. Nama, Ibu DRA Sri Mulyani. Alamat, Desa Kutawinangun, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen. Jabatan kedinasan, Guru Bahasa Inggris, dan Pembina Kesenian. Pendidikan formal, SDN Bendungan Kuarisan Kebumen, MTSN Gombong Kebumen, MAN 1 Kebumen, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pendidikan non-formal, Pondok Pesantren Al-Quran Al-Munawir, Petanahan. Moto, Sopo temen, bakal temen. Manjadda wajada. Demikian tadi biodata narasumber kita pada sore hari ini. Baik. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Hibah. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah mampu menghadirkan seorang ibu, seorang guru senior di Men 3 Kebumen serta pembina kesenian di Men 3 Kebumen. Iya, saya juga senang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Walaupun sudah tadi dikatakan senior, sudah tua ya. Iya, Ibu mungkin tertua yang nomor 2 Pak ya di sini. Ya, tapi alhamdulillah masih semangat. Berusaha untuk semangat. Baik. Bisa langsung masuk ke materi ya, Bu? Iya, monggo. Nah, jadi gini, Bu. Seperti narasumber sebelumnya, berdasarkan biodata, Ibu termasuk salah satu alumni madrasah. Nah, pertanyaannya, apa sih, Bu, yang dulu membuat Ibu memantapkan diri untuk melanjutkan sekolah di madrasah? Silahkan. Iya, saya memilih madrasah itu kemauan saya sendiri, tidak ikut-ikutan teman atau tidak karena dipaksa oleh orang tua, tapi kemauan sendiri. Dan alhamdulillah juga dapat restu dari orang tua, tentu saja dapatin itu dari orang tua. Alasannya itu yang sangat mendasar, itu mungkin klasik ya. Mungkin alasannya klasik itu setiap hari kan kita berdoa, saya berdoa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon untuk kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, gitu kan. Jadi yang saya yakini itu relevan ya, saya memilih madrasah. Bahkan Mbak, dulu saking yakinnya saya kepada madrasah, itu ketika tahun saya MTS ya, MTS Gombong, itu saya masuk tahun 77. Mbak Habibah di mana? Mbak Habibah. Apanya? Belum lahir ya? Belum. Tahun 77 itu saya tamat SD dan alhamdulillah dengan nilai yang bagus. Itu katanya kalau mau masuk di sekolah SMP yang favorit juga katanya bisa gitu. Tapi saya tetap mantap memilih MTS Gombong. Dulu belum berdiri sendiri, masih filial, itu filial dari Rowokele. Sekolahnya masih jadi satu ruangan, kelas 1, 2, 3 hanya diseket-seket dengan yang dianyam dari bambu, itu namanya apa? Dabak ya. Ya, enggak apa-apa. Saya tetap bertekad untuk yang penting saya harus madrasah. Saat itu juga masih harus membawa kursi sendiri. Sekolah bawa kursi sendiri dari rumah. Sampai dibilang katanya kayak tukang cukur gitu katanya. Tapi saking saya mantepnya, pokoknya saya harus di madrasah. Yaitu yang saya yakini betul relevan sekali dengan doa-doa saya setiap hari, setiap saat. Ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Juga ketika
saya harus menentukan pilihan pasangan hidup suami ya. Ada beberapa sebenarnya yang cara sekarangnya itu ya apa ya, mendekati saya dan nembak ya cara sekarangnya. Cara anak sekarang itu nembak saya itu ada dari beberapa ya, dari beberapa yang tamatan dari beberapa jenis sekolah, tapi yang saya pilih tetap yang dari madrasah. Bahkan suami saya itu dari Madrasah Aliyah Negeri Kotowinangun sini, jadi kakak kelas Mbak Hibatul ya. Sampai saya memilih pasangan pun itu saya milih yang madrasah. Alhamdulillah ya, saya bisa mendapatkan beliau, dan alhamdulillah itu bisa bareng-bareng untuk saling mengingatkan. Dan sampai bahkan saking yakinnya kepada madrasah, itu saya punya menentukan pilihan untuk anak-anak saya juga madrasah, Mbak. Iya, anak saya yang pertama itu dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kebumen, terus ke MAN Surakarta, nah, kan madrasah lagi kan? Kemudian yang kedua juga dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kebumen, anak saya yang kedua putri. Setelah itu juga MAN lagi, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong, kan madrasah semua. Iya, jadi mungkin saya bisa dibilang keluarga madrasah, atau kalau boleh saya istilahkan itu kami itu madrasah mania. Kalau ada sepak bola mania, ada seher mania, ada dangdut mania. Nah, kami mungkin kalau boleh saya istilahkan ya, kami itu memang madrasah mania, dan saya berharap mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi saya dan lingkungan saya dan semua mungkin warga di MAN 3 Kebumen. Amin. Gitu, Mbak. Amin. Luar biasa sekali ini ya, Bu. Baik, semoga ini dapat menjadi spirit bagi kami para siswa madrasah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita masuk pada tugas Ibu sebagai guru bahasa Inggris di MAN 3 Kebumen. Nah, alhamdulillah ini Bu, situasi pandemi COVID-19 di Kebumen ini turut mengalami penurunan, dan alhamdulillahnya pembelajaran tatap muka sudah boleh dilaksanakan walaupun masih terbatas. Begitu juga dengan MAN 3 Kebumen ya, Bu. Iya. Nah, untuk Ibu sendiri sebagai guru, apa sih Bu untuk kendala ketika Ibu menyampaikan antara pembelajaran tatap muka kepada di sebelumnya dengan daring? Silahkan, Bu. Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, biasa saja. Pembelajaran tatap muka belajar dengan biasa seperti biasa, lancar, hanya sedikit ya, sedikit yang berbeda barangkali, yang ya bukan kendala ya. Itu kami kan kita ya harus apa ya, menggunakan masker gitu ya. Jadi untuk bicara apalagi bahasa Inggris kan harus dilihat apa ya, ini produksi suaranya itu biar misalnya conversation gitu kan harus terlihat begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab mungkin mahrufnya kan harus alat bicaranya harus kelihatan begitu, dan ini nggak kelihatan. Hanya itu sebenarnya yang agak sedikit beda gitu. Untuk metodenya sendiri Bu, apa yang Ibu terapkan di sini? Kalau metode mengajar bahasa Inggris sebenarnya banyak. Ya, banyak sekali. Cuman yang Ibu tekankan selama ini itu pendekatan yang komunikatif, atau dalam bahasa Inggris istilahnya communicative approach. Gitu. Jadi mengajar tapi yang apa ya, berinteraksi, berkomunikasi dengan siswa, tidak apa ya, menerangkan sendiri, langsung baca sendiri dan seterusnya. Dulu itu ada Mbak kurikulum yang pendekatannya itu dulu, entah tahun berapa saya juga agak lupa, itu ada istilahnya CBSA.
Apa itu? Mbak Hibatul ngerti nggak CBSA? Enggak. Cara belajar siswa aktif. Apa Mbak Habib? Mbak Cara Hibatul? belajar siswa aktif. Iya, CBSA dulu ada itu kurikulum CBSA, pendekatannya dengan cara belajar siswa aktif. Ini pas banget sebenarnya untuk metode maupun teknik pembelajaran bahasa Inggris. Jadi aktif ya, siswa itu diajak untuk aktif bicara, ya, aktif menulis, aktif mendengarkan, aktif memahami bacaan-bacaan dan seterusnya. Itu bisa diajak untuk aktif bicara. Siswa disuruh menirukan, ya, disuruh setelah menirukan bisa bersama-sama, disuruh misalnya diminta untuk mempraktekkan sendiri. Begitu juga bisa aktif bicara, mempraktekkan dialog juga bisa. Ya, aktif mendengarkan, nanti ada misalnya Bu Guru menyampaikan satu kalimat atau mungkin lebih atau mungkin dialog, itu disuruh mendengarkan, kemudian diberi beberapa pertanyaan untuk menjawabnya, begitu. Ya, sebenarnya dulu itu ada CBSA, cara belajar siswa aktif, itu yang ditekankan itu. Tapi sekarang kan sudah beda ya, pakai kurikulum yang KBK itu ya. Sebenarnya hampir sama. Selanjutnya nih Bu, setelah kurang lebih 1,5 tahun pembelajaran tatap muka dilaksanakan Bu, dan sekarang kita pembelajaran daring, mohon maaf, dan sekarang kita melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Lalu respon dan daya tangkap siswa terhadap materi itu ada penurunan nggak sih Bu? Itu sudah barang tentu. Sudah barang tentu ada penurunan penyerapan pemahaman siswa ketika harus tidak tatap muka langsung dengan gurunya ya. Itu hanya melalui online atau istilahnya apa tadi, daring gitu ya. Itu sudah barang tentu ada penurunannya, itu jelas. Lalu dari Ibu sendiri bagaimana Bu cara memaksimalkannya Bu? Ya, ini kan untuk tahun ajaran baru ini ya, itu kan baru beberapa minggu barangkali gitu ya. Nah, ini kan ada tatap muka. Jadi kalau untuk memaksimalkannya, yaitu sebaiknya kan menurut saya itu diulang secara garis besar maupun secara keseluruhan. Kalau menurut saya itu kalau ada waktunya itu ya lebih baik diulang secara keseluruhan. Kalau waktunya ada, kalau misalnya waktunya kok tidak ada, ya tetap diulang meskipun tidak secara keseluruhan. Kemudian Ibu, strategi apa sih yang bisa dilakukan siswa agar bisa cepat untuk menguasai bahasa Inggris Bu? Karena kita kan dari SD ya Bu sudah mempelajari bahasa Inggris, namun faktanya kita masih sangat terbatas dalam penguasaan bahasa Inggris. Bagaimana Bu untuk kata kuncinya sukses belajar bahasa Inggris? Nah, ini yang jadi problem ya, itu belajar bahasa Inggris ini nggak bisa memang tidak bisa instan langsung bisa, karena bahasa itu kan skill ya, keterampilan ya. Iya, jadi perlu memang waktu yang agak lama. Nah, sebelum saya masuk strategi, ini perlu saya sampaikan, itu ada beberapa tingkatan belajar sebenarnya. Ya, Mbak Ibah tahu nggak? Apa itu Bu? 3 tingkatan belajar. Ini yang pertama itu belum atau tidak sungguh-sungguh belajar. Ini tingkatan yang pertama. Nah, yang kedua baru sungguh-sungguh belajar. Yang ketiga sudah belajar sungguh-sungguh. Ayo diulangi Mbak Hibah. Yang pertama apa?
belum atau tidak mau belajar. Ya, belum atau tidak sungguh-sungguh belajar. Terus yang kedua, Kedua, baru baru sungguh-sungguh sungguh-sungguh belajar. belajar. Dan yang ketiga, Sudah, sudah sungguh-sungguh belajar. bukan sudah sungguh-sungguh belajar. Beda. Sudah sungguh-sungguh belajar dengan sudah belajar sungguh-sungguh. Ya. Jadi ada belum, baru, dan sudah. Kuncinya itu belum, baru, Dan sudah. Ya. Belum atau tidak sungguh-sungguh belajar seperti apa sih? Gitu. Seperti ada seorang siswa gitu ya, misalnya di rumah gitu ya, itu nonton TV terus itu, terus ibunya, misalnya namanya siapa ya? Erwan misalnya ya. Erwan, jangan nonton TV terus. Ayo belajar. Iya Bu. Katanya sih iya Bu. Terus dia masuk kamar, kemudian menghadap meja, terus ada bukunya. Nah, terus ternyata ibunya juga agak mungkin untuk meyakinkan anak saya belajar apa enggak, diinjen lewat lubang kunci. Ternyata dia itu begini sambil lihat-lihat itu HP. Nah, kan katanya belajar tapi nyatanya tidak belajar. Tidak sungguh-sungguh belajar. Ngapusi itu. Nah, yang kedua, baru sungguh-sungguh belajar. Nah, seperti tadi misalnya seorang anak disuruh orang tuanya untuk belajar, masuk ke kamar, misalnya Tono gitu ya. Tono, ya jangan mainan game terus, sana belajar. Masuk kamar Tono. Kemudian ibunya juga kepengen membuktikan gitu ya, meyakinkan belajar sungguh-sungguh apa tidak. Nah, Tononya itu menghadap meja, ada buku, kemudian dia itu membuka buku, dia seperti membaca gitu ya. Terus setelah selang beberapa saat dibuka lagi gitu, mau membaca. Dia nggak pegang apa-apa, nggak seperti tadi yang pertama pegang HP sambil senyum-senyum sendiri gitu, nggak. Betul-betul itu sudah belajar, entah mungkin hanya membaca gitu ya, tapi belajar itu namanya baru sungguh-sungguh belajar. Oh, teman belajar, enggak kayak yang pertama ngapusi gitu kan, ngadep meja ada bukunya tapi dia main game atau main HP atau mungkin WA-an gitu ya. Ini yang kedua sudah belajar. Nah, yang ketiga, tingkatan ketiga ini yaitu sudah belajar sungguh-sungguh. Ya, mungkin namanya Mbak Hibah gitu ya. Mbak Hibatul. Itu, ayo Hibatul. Kalau Mbak Hibatul ini enggak usah disuruh sama ibunya, sudah ke kamar sendiri gitu. Sudah ke kamar sendiri, terus menghadap meja, ada buku gitu ya. Terus yang satu pegang pulpen, yang satunya tangannya pegang HP. Jangan HP, Mbak Hibatul, nggak boleh. Yang satu pegang pulpen, yang satu pegang penggaris, ya. Nah, ketika itu Mbak Hibah itu begitu buka, lantas dibaca, dia sekali waktu menggaris, gitu. Sedang menandai, ya, hal-hal yang penting digaris. Satunya pegang garisan dan tadi garis. Kemudian dibuka lagi, suatu ketika nanti juga ada halaman yang kosong, dia itu dipegang penggaris, digambar-gambar dan sebagainya, ditulis-tulis. Nah, itu ketika misalnya sedang membuat bagan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya bisa mungkin sedang mempelajari expression of suggestion misalnya ya. Expression of suggestion itu kan ada beberapa unsurnya. Nah, itu mungkin sedang membuat bagan gitu. Di atas nulis expression suggestion, kemudian digaris ke sini ke samping.
ditulis unsurnya. Yang pertama asking, ditulis, dia nulis sibuk gitu ya. Terus yang kedua ditulis lagi unsur yang kedua giving, ditulis gitu. Yang ketiga accepting, ditulis. Terus cabang lagi yang ke sana refusing. Nah, membuat bagan seperti itu. Nah, itu sibuk. Jadi belajarnya sibuk, tidak hanya diam. Nah, ini yang namanya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, jadi yang pertama saya ulang itu tadi ya, ngapusi, bilangnya mau belajar, tapi nyatanya tidak belajar. Belum atau tidak sungguh-sungguh belajar, ngapusi. Yang kedua baru sungguh-sungguh belajar, iya sih belajar, tapi belajarnya ala kadarnya, gitu ya. Dia itu enggak membuat bagan, dia itu tidak menulis hal-hal yang penting, cuman sekedar balik buku dibaca, balik dibaca lagi. Nah, itu yang ketiga ini yang sudah sungguh-sungguh belajar, yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Lah ini yang diperlukan ini untuk belajar bahasa Inggris, ini yang seperti ini, yang ketiga. Nah, ini yang mungkin siswa-siswa kurang melaksanakan untuk belajar yang tingkatan ketiga. Nah, baru kalau sudah belajar ke tingkatan yang ketiga ini baru bisa berhasil sukses dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya kan bahasa Inggris tulisan dengan bacanya kan beda. Misalnya mau menghafal tulisan write gitu kan, menulis ya bahasa Inggrisnya, menulis write. Aduh, tulisannya bagaimana ya? Kalau nggak paham kan tulisannya bisa saja RAIT, itu kan write. Nah, nyatanya tulisannya kan beda. Apa tulisannya? WRITE gitu kan? Write, dibacanya write. Itu kalau untuk menghafal, dulu waktu saya belajar itu bahasa Inggris, saya nulis write beberapa kali sampai hafal. Write. Apalagi untuk kata-kata yang sulit, ya. Untuk kata-kata yang sulit juga harus nulis berapa kali, nulis kayak gitu, mengucapkan. Ya, seperti tadi, belajarnya tidak hanya sekedar saja, tapi ya nulis, ya ngomong gitu. Gitu. Kalau ingin berhasil ya itu diterapkan tingkatan belajar yang ketiga, yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Kita masuk pada tugas Ibu sebagai pembina ekstra kesenian di Man3 Kebumen. Iya, monggo. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada apa aja sih Bu ekstra kesenian di Man3 Kebumen ini? Iya, untuk ekstra di Man3 Kebumen ini banyak sekali Mbak Hibah. Ini ada ekstra kesenian kaligrafi. Nah, kemudian ada ekstra kesenian seni baca Al-Quran. Kemudian kalau bela diri itu masuk juga ya, ada seni bela diri. Pencak silat apa di sini? Triguna Sakti apa ya? Ya. Kemudian ada seni drama. Kemudian ada seni musik ya, ada seni musik band akustik, lagu-lagu pop religi, ada seni musik rebana, ada seni musik hadroh, ada seni musik juga dulu dikenal dengan seni musik akapela. Nasid akapela, tahu nggak Mbak Hibah? Belum pernah lihat kayaknya di sini. Tapi tahu? Kurang tahu. Seperti apa? Kurang tahu. Dulu itu pernah populer seni musik nasid akapela, istilahnya nun sewu nih, itu pakai mulut semua, musiknya pakai mulut itu. Terus vokalisnya juga istilahnya vokalis dan musik itu mulut semua gitu. Jadi nggak ada alat musiknya yang pakai rebana
pakai genjreng, pakai gitar, pakai bass nggak ada, pakai organ nggak ada. Semuanya musiknya pakai mulut. Itu akapela lah. Iya. Untuk prestasinya sendiri, Bu, prestasi apa saja yang pernah diraih dari ekstra kesenian musik ini, Bu? Ada atau tidak? Alhamdulillah, ya. Terima kasih kepada Allah sudah diberikan Man 3 Kebumen yang dulunya itu Man Kutinangun ya. Itu saya sejak tahun 96 sampai sekarang itu alhamdulillah sudah banyak meraih prestasi. Alhamdulillah. Nah, itu pernah di bidang seni drama itu pernah ada undangan lomba di Kebumen, itu meraih terbaik 1 pemeran utama putri. Ya, namanya Mbak Lita. Sekarang kuliah ya. Kemudian untuk seni cabang akapela yang tadi pakai mulut semua itu juga pernah juara 2 kabupaten. Pas lombanya di SMA Negeri 2. Beberapa tahun yang lalu tapi sudah. Kemudian untuk seni Al-Qur'an, baca Al-Qur'an juga sering mendapatkan juara. Kemudian hadroh juga beberapa kali mendapatkan juara. Itu pernah di Stikes Gombong hadroh juara 2. Kemudian yang paling mengesan itu hadroh juara 1 tingkat DIY dan Jawa Tengah di Jogja, di Pondok Pesantren Wahid Hasim dulu. Itu Mbak. Alhamdulillah cukup banyak untuk prestasinya sendiri ya. Iya. Selanjutnya, adakah Bu alumni dari Man 3 Kebumen yang sukses di bidang seni, Bu? Alhamdulillah juga banyak. Ya, jadi alumni dari Man 3 Kebumen yang dulunya Man Kutinangun barangkali dulu ya, dan dia tamatannya dulu Man Kutinangun tapi sekarang kan sudah berubah menjadi Man 3 Kebumen. Ada dari mereka yang menjadi atau ngajar gitu ya, ngajar seni baca Al-Qur'an seperti Mbak Siti Waladatun Saniyah, itu mengajar seni qiraah istilahnya di beberapa tempat gitu. Kemudian ada yang menjadi player organ, ada Mbak. Kemudian ada yang menjadi pelatih hadroh, di samping menjadi pemain hadroh ya, anggota hadroh juga dia menjadi pelatih hadroh ya di beberapa tempat. Kemudian ada juga ini yang prestasi juga, itu ada yang menjadi youtuber ya, youtuber terkenal gitu ya. Ya, tapi youtuber ya tetap sholawat, dia siar sholawat ya. Dan alhamdulillah ini saya hadirkan ya. Silahkan Bu, silahkan. Ya, monggo. Ini ada beberapa tadi yang saya sebut. Itu ada, monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kenalkan ya, satu persatu ya. Dari sebelah sana dulu. Atau mau kenalan sendiri? Perkenalkan saja ya. Ini Mas Noval Pujiarno ya. Iya, tamatan tahun berapa Mas? 2018, tamatan tahun 2018. Ya. Ini menjadi anggota hadroh banyak ya, di mana-mana ya. Juga sambil melatih, menjadi pelatih hadroh di beberapa tempat. Ya. Ini Mas Noval. Kemudian ini Mas Ahmad Hafid. Ini ya, juga menjadi alhamdulillah, ini saya awali juga dengan alhamdulillah selalu ya. Alhamdulillah menjadi pelatih di beberapa tempat.
tahun berapa ya Mas Hafid Saya lulus dari MAN 3 Kebumen, dulu MAN Kuto Winangun tahun 2016. 2016. Berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun Sekarang yang lalu. sudah jadi sarjana ya? Alhamdulillah. Sarjana pendidikan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ini Mas Muhammad Nawawi namanya. Lah ini yang YouTuber ya. YouTuber apa istilahnya? Insyaallah. YouTuber terkenal. Ini bahkan sudah bisa apa ya istilahnya menghasilkan apa? Dana lah gitu ya. Ya, dan bisa untuk biaya kuliah dan untuk biaya apa sajalah. Nah, ini Mas Nawawi ini juga sudah sarjana pendidikan. Alhamdulillah sudah. Ya. Tahun berapa ya lulusnya? Saya lulus dari MAN 3 Kebumen tahun 2017. 2017. Itu tadi urutan. 2016, 2017, 2018. Itu. Monggo, mau Mbak Hibah mau tanya-tanya, monggo silahkan. Silakan Mbak Hibah, mau menanyakan siapa dulu, dipilih yang paling ganteng dari hati Mbak. Ganteng semua. Oh, ganteng-ganteng semua. Oh, ganteng Dari semua, yang ya. siapa aja dulu? Mungkin dari yang sudah pegang mic. Ini sebenarnya milih saya karena saya cakep atau memang saya sudah megang mic atau Mbak itu berharap sama saya? Aduh, Ya, pilihannya banyak banget ya. Semuanya. Karena pegang mic aja lah. pegang Dia mic yang ya. pertama. Sebelumnya Mbak siapa? Hibatul Wafiro. Mbak Hibatul Wafiro. Saya selaku kakak kelas kamu ya. Apa di kelas ini karena lebih mudahan aku kata fannya. Mbaknya ini sudah kenal saya belum sebelumnya? Kalau mungkin lebih tepatnya tahu. Tahu ya. Tahu. Nama saya siapa? Nawawi. Terus orang tua saya kenal nggak? Enggak. Ya udah nanti habis ini tak ajak kenalan sama orang tua saya ya. Ini salah satunya konten ya. Iya. Konten YouTube Konten itu YouTube saya. Prank sholawat ya. Iya, betul, Nah, Bu. ini lagi di prank kamu. Iya. Jadi konten Praktek ini. Praktek konten langsung. saya itu Boleh. menuju ke anak-anak milenial. Gimana caranya agar anak-anak milenial itu cinta sholawat? Karena sekarang anaknya itu mudah baperan ya. Kadang di sekolah baper sampai ada yang nggak mau sekolah karena baper nggak diterima cintanya. Maka dari itu saya membawakan sholawat itu dibungkus dengan prank-prank sholawat seperti itu. Oke silahkan apa yang mau ditanyakan sebisanya saya jawab. Silahkan Mbak Hibah. Baik. Kalau boleh tahu nih, Kak Ya. Nawawi, Siap. dari kapan sih kakak itu mulai merintis menjadi seorang YouTuber? Saya baru 1 tahun Mbak. Ya, jadi saya lulus dari MAN 3 tahun. Itu saya bingung ya. Kuliah sendiri, bayar sendiri, tapi banyak hutang. Ya, sempat waktu itu hutang sampai 29 juta. Itu tanpa sepengetahuan orang tua saya untuk biaya saya sendiri, kuliah dan mondok ya. Terus alhamdulillah setelah saya mendapatkan ide dari Allah lewat perantaran salah satu habaib dari Purworejo agar saya bisa memainkan darbukanya itu dimanfaatkan untuk disiarkan di YouTube. Akhirnya setahun yang lalu ini baru jalan setahun. Setahunnya itu dari mulai puasa tahun kemarin, tahun sekarang itu genap 1 tahun. Alhamdulillah sudah mendapatkan ratusan juta rupiah dari YouTube dan insya Allah bermanfaat. Setiap bulannya juga saya keluarkan untuk orang yang membutuhkan, untuk adik saya mondok. Kebetulan juga adik saya mondok di Tafid ya. Jadi kadang juga kalau mengirimkan itu mengirimkan berbagai macam makanan lah, pakaian untuk adik-adik di pondok seperti itu. Alhamdulillah sekali ya. Iya, Kak Nawawi. alhamdulillah. Lalu selanjutnya mungkin dari Mas Hafid. Monggo. Iya. Ini Mas Hafid Iya. namanya. Kak Hafid sendiri sekarang ngapain Kak kalau boleh? Di rumah itu kegiatannya itu apa? Kalau sekarang fokus sama anak-anak juga di sekolah, baik itu mungkin belajar yang di rumah karena sekarang masa daring ya, mengambil privat juga untuk kegiatan mengaji TPQ di sekolah-sekolah, di musola juga masih aktif, dan juga untuk kegiatan
hadrohnya juga tetap jalan bareng sama teman-teman di tempat saya latihan bareng-bareng. Menambahkan Mbak Hibah ya. Iya, silakan. Mas Hafid ini juga dipercaya di MAN 3 ini untuk menjadi pelatih hadroh ekstra kesenian hadroh. Iya, ini lagi masa daring ya, tetap ngajar tapi daring. Nah ini mudah-mudahan ya besok bisa segera bisa tatap muka. Gitu. Amin. Iya. Alhamdulillah setelah lulus MAN, saya bareng-bareng sama Bu Sri dan juga alumni yang lain tentunya dibantu untuk bagaimana caranya kegiatan kesenian yang ada di MAN 3 Kebumen ini atau di MAN Kudawinangun tetap bisa berjalan dengan lancar. Bukan hanya dari 1 orang, 2 orang, tapi kita tetap bareng-bareng. Juga untuk grup mungkin hadroh dari alumni, apabila ada semisal undangan dari luar masyarakat dan anak-anak sedang dalam masa aktif sekolah pagi hari, maka nanti yang akan diajukan adalah dari grup alumni yang mungkin masih berdomisili di sekitar madrasah atau masih di sekitar lokasi Kudawinangun. Begitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Itu Mas Noval. Iya. Monggo Mas Noval. Kak Noval. Untuk Kak Noval sekarang di rumah ngapain Kak kegiatannya Kak, kalau boleh tahu? Ya, sebelumnya untuk kegiatan di rumah ya sama Kak Hafid, ngajar latihan hadroh, sama sekarang agendanya di rumah ngajar ibu-ibu rebana. Dengan ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu rebana. Istilah sekarang ngajar emak-emak gitu ya. Nah, iya. Biar Emak-emak seneng milenial. ya. Emak-emak milenial biar seneng rebananan itu Mbak Iya. Iba. Temannya ibu-ibu itu, temannya emak-emak ya. Ya, kadang ada undangan dari grup-grup hadroh lain untuk gabung, ya entah itu vokal apa itu musiknya. Nah, kalau boleh tahu, awal mulanya bisa mengetahui hadroh ini dari mana Kak? Awal mula senang hadroh ya, awal mula itu dari kelas 3 MTS itu, pas lagi booming-boomingnya itu Habib Syekh itu. Awal mula kenal hadroh. Kemudian belajarnya kalau boleh tahu di mana ini Kak? Kalau belajar saya otodidak sih, nggak belajar bareng-bareng. Iya, belajar bersama, belajar kadang ya keluar untuk mencari referensi bersama sama teman-teman ya, sembari ngopi-ngopi lah itu sembari diskusi bareng teman-teman yang lebih paham. Luar biasa sekali ya. Ini barangkali mau kepengen reunian ini sebentar mungkin. Iya, silakan. Barangkali 1-2 menit boleh. Hadar bukanya dibunyikan. Iya, ini. Sambil sholawat. Biasanya itu kalau prank sholawat itu pakai darbuka ini alatnya ini. Yang menghasilkan banyak ini. Sekarang yang di prank Mbak Ibatul. Boleh. Pakai mic. Ya, lagunya apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Habibi ya Muhammad ya sadiqat biruwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min afadi samati Habibi ya Muhammad ya sadiqat
بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من أرفد صمدي يا صديق المقال يا ذا المقام العلي صديق المقال يا ذا المقام العالي مرحبا ربي من طيب الأفعال يا مرحبا ربي من طيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من أرفد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من أرفد صمدي. Mbak Iba ternyata bisa juga ya. Sedikit. Alhamdulillah ya, bisa reunian sudah. Untuk sekarang pandemi COVID nih, pernah nggak sih dari kakak alumni ini bertiga ini tampil bareng? Tampil bareng? Kalau untuk sekarang masa pandemi karena kita ya kegiatan sekolah masih daring, anak-anak dari rumah juga otomatis kayak batas wilayah itu sekarang seakan-akan ditekankan lagi. Maka kita fokus apa yang ada di sekitar kita lah ya. Masing-masing berkarya dari rumah, tetap belajar di rumah bareng-bareng. Kalau untuk pertemuan dengan teman-teman mungkin yang sesama alumni selama masa pandemi ini ya masih tetap terjalin, tapi juga daring lewat HP juga, lewat media cukup daring. Kalau untuk tatap muka masih jarang ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dari kakak-kakak alumni di Pekan Ilmiah Program OSIS Man 3 Kebumen. Baik, kita kembali kepada Ibu. Jadi gini Bu, sering kita temui pertunjukan seni dengan balutan-balutan adegan vulgar dan seronok. Nah, tentunya hal ini tidak sesuai ya Bu dengan batasan-batasan agama Islam. Nah, dalam pandangan Islam terhadap seni itu sepertinya bagaimana sih Bu? Nah ini yang maaf. Ini yang sangat memprihatinkan Ibu sebagai pembina kesenian. Itu kan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab tidak hanya di dunia tapi sampai tanggung jawabnya sampai akhirat. Nah ini untuk mencegah ya supaya siswa-siswa madrasah, khususnya madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen ini tidak berkesenian yang seperti itu yang disebutkan oleh Mbak Iba. Itu saya sangat sebagai pembina kesenian sangat hati-hati, berusaha untuk selalu berhati-hati. Jadi jenis seni yang ada di kegiatan ekstra kesenian di MAN juga yang saya betul-betul saya yakini itu sesuai dengan misi dan visi madrasah. Iya, kadang-kadang memang ada yang mengatakan wah kok begitu-begitu saja.
Katanya ada yang mengatakan ketinggalan zaman, ada yang mengatakan kuno, tapi tidak apa-apa. Iya, selagi saya masih dipercaya ya untuk bertugas sebagai pembina kesenian, ya yang saya berikan kepada siswa, apa yang saya yakini itu sesuai tadi seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan visi dan visi madrasah itu. Nah, batasannya seni yang baik yang diperbolehkan itu hanya akan saya berikan secara global, itu ya kesenian seni yang bisa membawa diri sendiri pelakunya maupun lingkungannya yang melihat, yang menonton, yang menikmati itu bertambah keimanan dan ketakwaannya. Nah, yang pas ya seni sholawat begitu ya, seni pop religi. Jadi jangan sampailah nanti saya sebagai pembina kesenian yang tanggung jawab sampai akhirat itu memberi peluang ya, memberi peluang sehingga siswa-siswi madrasah itu berkesenian yang tidak pas dengan syariat, dengan visi misi madrasah juga. Begitu Mbak. Pernah pada suatu ketika ada pentas seni, itu ibu yang bertanggung jawab, tapi ada beberapa juga teman itu. Kemudian ada satu pentas ya, tari itu yang saya yakini itu kok kurang pas gitu dengan kondisi madrasah, dengan visi misi madrasah, itu saya stop. Sampai sebegitunya saya. Iya, sampai ada yang marah dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itu tanggung jawab ibu yang harus dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Nanti ibu sangat khawatir, takut sekali apabila nanti di akhirat ibu mendapatkan akibatnya apabila ibu tidak istilahnya sesuai, tidak pas dengan ajaran agama Islam, syariat, dengan juga visi dan misi madrasah. Begitu Mbak Ibu. Jadi silakan berkreasi kesenian apapun boleh, asalkan itu yang kreasi kita, kesenian kita itu yang bisa membawa diri kita sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya, maupun lingkungannya, maupun yang mendengarkan, yang menikmati itu bertambah keimanan dan ketakwaannya. Itu saya jadi pembina kesenian juga sudah bertanya Mbak kesana kemari itu kepada Bapak Kiai, gimana ini kesenian kan banyak pendapat ya, tentang alat musik juga banyak pendapat kan, bahkan yang ekstrim itu haram kan, semuanya gitu ya, semuanya haram. Ada yang bahkan yang berpendapat begitu ada. Nah, yang sangat saya pegangi, saya itu juga dari dulu itu takut sekali gitu ya mempertanggungjawabkannya nanti. Itu saya juga sudah ngaji kepada beberapa ulama ya. Ada satu yang tetap saya ingat sampai sekarang saya pegangi, itu dari almarhum Bapak Kiai Ahmadi, mudah-mudahan dijembarkan kuburnya ya. Ia dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya. Itu dulu guru di sini juga di Mangkutoinangun, guru yang sangat alim, Bapak Kiai Ahmadi, dan putranya di sini, bapaknya Pak Kiai An Farhani. Ya, jadi saya ngaji, Pak, bagaimana Pak? Ini tentang seni, saya ditugasi di sini sebagai pembina kesenian. Saya itu rasanya itu takut gitu ya. Nanti mbok saya
mengarahkan anak salah, memberikan kepada anak juga salah, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagaimana sih Pak sebenarnya tentang musik gitu ya? Nah, beliau itu sangat memegangi hukum, tapi tidak kaku. Itu yang saya tangkap. Ini mohon maaf, saya kalau misalnya ada kekeliruan, saya mohon maaf sekali. Ini yang saya tangkap, beliau itu menyampaikan bahwa yang haram ya tetap haram, gitu ya. Ya, bahwa itu pada dasarnya itu haram. Nah, akan tetapi itu kalau itu digunakan untuk syiar dan menjalankannya itu juga sesuai dengan ajaran agama Islam, syariat Islam, misalnya ya pakaian tertutup rapi, kemudian gerakan-gerakan tidak boleh yang berlebih. Terus lagu-lagu yang disampaikan juga lagu-lagu yang mengajak orang untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Syukur yang mungkin tadinya belum iman menjadi iman begitu. Nah, itu ibaratnya kita itu memegangi, kalau kita mau mancing kan itu ada pakannya ya. Pakannya kan pakai hal yang tidak bersih ya, itu kan cacing gitu ya. Ya, kita ngulek-ngulek itu cacing dan ditaruh di pancing. Nah, nanti kita mancing, kita dapat ikan yang besar gitu. Jadi itu untuk syiar manfaatnya banyak. Jadi tidak menggampangkan, oh itu boleh, itu nggak apa-apa gitu. Misalnya enggak seperti itu. Itu dulu yang saya tangkap begitu. Jadi tetap itu hukumnya ya yang nggak boleh haram ya tetap haram, tapi tertutup oleh kebaikannya, kita untuk syiar mengajak orang untuk beriman, lebih bertakwa. Yang tadinya mungkin belum beriman jadi beriman, yang sudah beriman jadi bertambah imannya, bertambah takwanya, begitu Mbak. Saya mohon maaf sekali kalau ini penangkapan saya itu dulu itu salah, tapi insya Allah ini saya ingat betul. Begitu Mas. Kalau Mas Nawawi gimana pengalamannya tentang ini? Sama ya, kurang lebih sama. Ya, begitu juga ini kurang lebihnya ini Mas juga sama seperti itu. Iya ya. Jadi hati-hati yang jelas. Gitu ya, Mbak Hibah. Baik, terima kasih Bu. Kita sudah berada di ujung pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu telah sama-sama berkenan menjadi narasumber pada sore hari ini. Silahkan kepada Ibu untuk memberikan closing statement kepada para siswa yang sekarang sedang motivasi untuk belajar lebih semangat. Silahkan. Ya, ini akhirnya ini untuk pesan kepada semuanya saja, kepada siswa maupun kepada ya mungkin bisa dikatakan orang tua gitulah ya. Untuk siswa ya yang sudah sekolah di madrasah ya lebih mantap gitu ya, yakin gitu ya, yakin ini yang terbaik madrasah. Kemudian orang tua juga yang terbaik madrasah. Tidak usah khawatir putranya besok akan kerja di mana, mau jadi apa gitu ya. Yang penting memenuhi kewajiban untuk menuntut ilmu. Nantinya akan jadi apa, akan bernasib seperti apa, itu Allah yang akan memberikan. Allah Maha tahu, Allah Maha memberi, Allah Maha segalanya. Yakin saja terhadap madrasah itu. Kemudian untuk siswa-siswa itu yang belajar bahasa Inggris katanya banyak kesulitan ya. Banyak kendala dan sebagainya, itu mungkin belum melaksanakan belajar yang tingkatan ketiga. Jadi laksanakan belajar yang tingkatan ketiga. Sudah belajar dengan sungguh dengan upaya yang berbagai macam, merangkum, membuat bagan gitu ya, menulis satu kata, satu kalimat beberapa kali, itu sampai sebegitunya harusnya. Kemudian yang terakhir untuk hal seni
Itu seperti tadi saya sampaikan, berhati-hatilah. Karena sekecil apapun perbuatan kita nanti akan kembali pada diri kita sendiri ya. Iya, jadi akan dipertanggungjawabkan, akan diperlihatkan semuanya. Yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebiji sawi pun akan diperlihatkan banyak. Harus hati-hati. Jangan istilahnya jangan ngendang. Janganlah wong aki mangsane kayak gitu ya ora popok. Jangan kayak gitu. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi punya pedoman. Berkreasi seni monggo seperti apa, tapi itu dalam batasan yang seni yang bisa apa ya membawa diri kita dan lingkungan dan orang-orang yang melihat, yang menikmati itu meningkat keimanan dan ketakwaannya. Saya kira begitu Mbak. Ya. Saya terima kasih sekali ini ya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, banyak sekali kehilafan. Saya dalam menyampaikan tentu saja banyak sekali kekurangan dan kehilafannya. Untuk itu betul-betul saya kepada Mbak Hibah selaku host ya. Ini kepada anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, kepada juga semua yang mengikuti, yang mendengarkan acara Pekan Ilmiah ini, warga MAN 3 Kebumen semuanya, keluarga besar MAN 3 Kebumen, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, yang sebanyak-banyaknya. Banyak sekali kekurangan dan kekeliruan yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Begitu Mbak. Terima kasih atas motivasi yang Ibu berikan. Baik, demikian pemirsa perbincangan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Pekan Ilmiah Program Usisman 3 Kebumen setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube MAN 3 Kebumen. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.